melakukan diskusi lah tentang kejadian tersebut. Kemudian sebenarnya channel saya juga ada di dalamnya, cuma tadi malam saya nggak sempat ikut live karena ada kendala teknis lah yang terjadi. Dan sekarang saya mencoba untuk mereaction hasil debat tadi malam. Sekarang kita putarkan saja dan teman-teman semua coba mensimak apa yang diperbincangkan atau dibahas dari berbagai macam channel Islam tadi malam. Oke, yuk semuanya. Ayo dibuka, Pak. Siapa yang buka nih? Ya, Bang Pasir. Uwak lah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami Pecel. Salam Pecel. Di sini seperti biasa kita mereaksi isu terkini seputar pernyataan Paul Jong di media sosial terutama YouTube yang memancing kecewaan atau kemarahan kaum muslimin ya. Dalam artian ada Ayo sini berdiri. beberapa pernyataan yang boleh dikategorikan isu makar ataupun memecah belah ya gitu. Yang biasa kita buka itu Bang Basin mungkin karena lagi sakit barusannya sehingga tidak mewakilkan ke saya nih. Saya didampingi atau ditemanin sama Sabta Kreatif. Assalamualaikum Sabta Kreatif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil suaranya nih. Biasanya ada dua sisi, ada yang lain. Ini ada teman baru juga kita nih yang baru gabung. Nama channelnya Ragam Fakta ya. Assalamualaikum. Ragam Fakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin kita akan dimulai dari pernyataan Paul Jong yang ramai dibicarakan sama channel-channel yang lain juga ya Bang Sabto ya. Ya. Ini seputaran gimana nih? Ya, kita ngobrol aja lah. Ada beberapa orang yang sedang membicarakan tentang Paul Jong. Ya memang secara kata-katanya Paul Jong itu benar-benar ya kalau menurut saya sih sudah keterlaluan dan keluar dari ini ya, Wak, karena beberapa kali dia juga menyentuh institusi, kemudian menyentuh
Bahkan kemarin saya juga upload ya Pak, yang tentang tuduhan Paul Zhang terhadap MUI. Dia bilang bahwa karena MUI itu merestui terhadap penangkapan si KC, dia kemudian mengeluarkan statement bahwa MUI itu lah yang apa ya dibilangnya, merencanakan pembunuhan terhadap KC. Itu kan keterlaluan Pak. Masa hanya gara-gara dia mengimbau untuk penangkapan MKC, mengizinkan atas penangkapan si KC, lah kok arah-arahnya adalah dia menuduh MUI yang merencanakan pembunuhan terhadap KC. Itu kan hal yang kacau sekali pikirannya gitu loh. Jauh sekali. Apakah memang pola pikir mereka itu berdasarkan apa kebencian-kebencian seperti itu ya? Jadinya sampai statement yang keterlaluan itu muncul. Nah, sekarang kalau misalkan dia kemudian menuduh MUI seperti itu, kemudian menggugat MUI untuk dibubarkan, waduh, itu bisa terjadi hal yang tidak diinginkan gitu loh. Hanya karena satu atau satu dua orang kayak gitu. oknum ya. Iya. Itu Ya kan lucu logikanya gitu. di mana gitu loh. Logikanya orang-orang kayak gitu tuh kemudian memprovokate, padahal dia otomatis dia punya YouTube, dia punya jaringan, dia punya koneksi. Wah, ini orang-orang yang perlu di Tapi biasanya nih, biasanya yang keluar-keluar itu karena merasa apa ya, merasa dirinya aman, pede gitu kan. Tapi pengecut sebetulnya seperti itu. Kenapa? Ketika keluar-keluar seperti itu memprovokasi orang, ya memprovokasi masyarakat, tapi dianya sendiri juga ngumpet, gitu kan? Kan iya. nggak gentle kalau seperti itu kan? Terus Yang kedua pernyataannya juga kan nggak ada korelasinya. Apa hubungannya antara kasus hukum dengan pembubaran MUI? Gitu kan? Tidak ada apa ya? Tidak ada kaitannya menurut saya. Mungkin ada pendapat Bagaimana lain nih menurut dari Bang Rakam, tuan fakta nih? rumah, ini Bang Basin ataupun teman kita yang baru, silakan. Iya sih, memang menurut saya juga nggak ada korelasinya, betul. Kamu nang Tapi orang-orang sekarang rata-rata ya, yang terutama yang punya medsos terus si followernya banyak, terutama YouTube, dia memanfaatkan media tersebut untuk sebagai media untuk menghasut lah. Karena kenapa? Followernya atau subscriber dia rata-rata yaitu orang-orang dia. Kalau Kristen ya orang-orang Kristen itu sendiri lah. Maksud dia itu untuk memberikan penguatan bahwa akidah dia atau agama dia yaitu yang paling benar, dan MUI itu salah karena MUI rata-rata kan dihuni oleh Islam lah, gitulah Bang. iya. Ya begitulah mungkin pola pikir ya, mindset mereka itu seperti itu. Itu kan Boleh ada diputar itu Wah, Yang kalau mana? misalkan mau dengerin kata-kata yang sambil diputar nanti di share ya. Ini saya copyin di live chat ya. boleh. Itu nanti diputar pas di awal-awal itu suaranya Paul Zhang itu yang memang agak kecil sih kalau di rekamannya. Yang di awal ini Itu siapa yang kedengaran jelas sekali. yang Ini di awal yang paling ini bawah Pak. Nanti di share Pak. yang paling depan apa di ujung? Yang paling depan. Yang paling depan. Itu jelas sekali kata-kata dari Paul Zhang yang benar-benar menyakitkan gitu loh. Jadi aduh, ini orang logikanya kemana itu. Saya sih nggak yakin kalau dia itu mendapat dukungan seluruh umat Kristen di Indonesia, apalagi di Indonesia. Mungkin dunia
ya ketika melihat atau mendengar cara dia ngomong, kemudian cara dia mengkaitkan antara MUI dengan penganiayaan KC itu, aduh, nggak masuk logika saya, nggak masuk gitu. Apakah dia mendapatkan dukungan dari umat Kristen di seluruh Indonesia atau dunia, saya juga nggak yakin. Tapi kalau misalkan ternyata ada yang mendukung, ya mungkin saja karena mereka menginginkan Indonesia yang menjadi terpecah belah dengan kejadian tersebut, Wak. Itu, Wak. Itu dari Hendritan, Wak, bukan yang itu, Wak. Ada udang di balik gunung kayaknya nih mereka. Ya, Udang di balik batu itu yang dari cabai Hendritan. dalam tahu, gunting dalam lipatan. Bani Isa Al-Masih, pasti ada pertanyaan Itu, dari Wak, itu mualaf iya. atau orang Jangan yang Muslim. itu, Wak, yang dari Hendritan, yang dari Pausang Iya, dulu kita. benar ya. Itu Pak Oh, Hendritan. bukan yang ini. Sebentar. Bukan. Kita dengerin dulu kata-kata si Paul Zhang-nya itu yang Oke. kacau. Teman-teman live chat harap bersabar, mohon maaf apabila kita ini kurang sempurna hari ini karena jaringan tidak bersahabat. Ini sudah 2 hari ini loh. Iya. Saya juga pakai kuota ini, Wak. Yang ini kan yang ada link Nggak nyebutin. yang tanggapan Bu Yaya itu bukan? Bukan, atasnya lagi satu. Aduh, banyak kirim link. Yang channel saya, kayaknya saya pernah upload di channel saya juga. Saya sudah naikin itu dari JCC sih yang ngambilnya sih. Tapi di situ ada kalimat Oh, dari Chong channelnya HMC ya? dari channelku, Wak. Oh, masih bukan. Aduh, terlalu banyak ini. Itu paling bawah sendiri kayaknya kan channelku, Wak. Paling bawah sendiri yang habis dari Basin Official itu kan ada ada Ini yang di YouTube private lagi chat tuh. bukan? Iya, yang di private chat yang paling bawah habis Basin Official. Oh iya, teman-teman yang ada di live chat atau yang nanti mendengar dari uploadan video ini, karena memang kita sudah beritahu juga kita kemarin ya bahwa Basin channel yang utama itu lagi mati suri selama 3 bulan. Jadi kalau misalkan ada yang Gak bisa diklik. Subtitle ini. ada yang Menolak. apa namanya, Linknya kurang Ada yang- ini. Ada yang kurang mungkin linknya nih. bentar. Sekali ya mumpung lagi nyari link video, kita perkenalkan dulu rekan kita. Nama channelnya ini apa nih? Silakan. Silakan orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari channel Ragam Fakta, pendatang baru yang mau ikut live stream YAR di apa namanya di dalam pembahasan tentang Islam dan Kristen. Mohon bimbingannya kepada semuanya ya, karena channel saya masih bayi lah istilahnya. Ya. Kita Iya, sama-sama selamat datang belajar Ragam juga. Fakta, kita sama-sama berkembang lah. Iya. Masih tetap ini. Itu saya kirim via WA, coba Pak. Saya kirim via WA itu. Kopi, Pak. Ya, ya. Oh, Atau saya coba buka apa ya, bisa apa enggak ya? udah bisa ini. Ya semoga saja bisa. Udah. Cek 1 2 3 cek. Masih robot. Aduh. Yang ini kan? Udah lanjut.
Ya, maaf ya kawan-kawan di live chat, memang karena beberapa hari ini terkendala dengan jaringan, tapi kita tetap coba memaksakan diri untuk live. Jadi untuk Bang Basin atau Uwak nih yang sharing agak terkendala. Nah itu Wak, dari depan nih Wak ya. Pak subuh-subuh kita datang dengan tim pengacaranya, saya kaget. Masa di baris krim katanya MKC dikebukin sudah pingsan hidup lagi, disiram air atau apa ya, dikebukin lagi ya, sampai ini lagi, sampai terkapar lagi, terus dilumurin pakai tai orang mukanya. Nah itu biadab sekali. Penangkapan MKC, ya kan? Siapapun yang melakukannya, ya walaupun sesama tahanan ya, yang melakukannya sesama tahanan, ya tetapi itu atas restu dari MUI. Makanya saya bilang MUI perintahkan pembunuhan MKC. Itu namanya. Ini begini. Logikanya aneh sekali. Enggak menarik, kalau terlalu panjang nanti lupa lagi. Yang memerintahkan menangkap dan membunuh MKC itu MUI. Kayaknya kalau MUI memerintah kejauhan sekali. Tapi kalau MUI misalkan mengecam apa yang diucapkan oleh MKC itu mungkin unsurnya lebih ke sana, mengecam mungkin, bukan memerintahkan untuk membunuh gitu. Mengecam pernyataan dari MKC. Orang ini tuh otaknya aneh. Kalau bisa dibilang itu lebih besar daripada sekarang. Artinya orang ini tuh memprovokasi orang-orang MUI. Maksudnya dalam hal ini menyerang adalah dia akan memframing ketika MUI meminta si KC ditahan karena kesalahannya dalam ngomong atau merubah-rubah Quran, itu dia framing orang-orang di luar Islam untuk membenci Islam dengan mengatakan bahwa MUI itu memerintahkan pembunuhan MKC. Sekarang mana ada lembaga Islam kita atau orang-orang kita itu memerintahkan menahan? Kalau oknum bisa saja. Tapi kalau sebuah lembaga yang dia terikat dengan aturan-aturan dari pemerintah, itu tidak ada yang kayak gitu. Apalagi lembaganya lembaga Islam, kita tidak akan menerima hal itu dengan mudah. Karena riwayat MUI juga istilahnya siapa lagi kalau bukan wakil kita di negara ini kalau bukan MUI, gitu loh. Wah, seluruh muslim walaupun mungkin berbeda-beda, ada NU, ada Muhammadiyah, ada lain-lainnya ya, otomatis ketika itu MUI yang milik kita semua, milik muslim gitu loh. Nah ini si Babi Jong ini tujuannya apa ini gitu loh. Intinya pasti yang saya tangkap ya Pak ya, dia malah pengen memecah belah antara atau menubrukkan umat Islam dengan umat yang lainnya gitu loh Pak. Ya, bukan teman umat Islam saja yang dia serang kan, kepolisian, pemerintahan itu ya serang juga gitu kan, dengan pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar dan berbau provokatif gitu kan. Nah, itu yang berbahaya menurut saya kan. Ini udah melebar, bukan lagi di ranah keyakinan masing-masing ataupun di wilayahnya urusan hukum MKC terutama. Ini udah melebar, ada menyangkut ke nasionalisme juga, persatuan kan itu. Iya, persatuan sebagai silakan Bang Basin kalau mau menambahin.
langsung saja nanti kita diem. Karena dia terkendala itu, Pak. Terkendala robot, Pak. Cek, cek, cek. Ya, saya coba ya. Ini mau nanggapin si KC, si Paul Zhang ini ya. Memang dia memang punya misi saya rasa untuk memecah belah apa ya. Dengan terorisme yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, yang diperbuat oleh MUI tidak sebanding dengan kekejaman dan kebiadaban orang Islam di Indonesia kepada orang-orang minoritas yang lain. Ya, kita komentari aja lah. Ini tidak sebanding dengan orang-orang Islam yang menindas minoritas. Ini maksudnya apa nih? Ini berbahaya sekali kalau seperti ini. Iya. Itu Begini kan loh, Pak. Maksudnya itu adalah mungkin gini. Ada oknum-oknum dari yang mengatasnamakan Islam kemudian menyerang gereja atau menyerang polisi. Itu kita sebut dan semua kita kompak menyebutnya bahwa itu adalah oknum. Artinya oknum adalah mereka memang mengatakan beragama Islam, tapi kita sepakat di Indonesia bahwa mereka itu mengerjakan atau melakukan syariat yang salah. Semua dari kita, semua dari Muslim itu sudah sepakat seperti itu. Bahkan MUI pun mengecam perbuatan itu, mengecam perbuatan orang Islam yang membakar gereja atau mengebom atau apa segala macam itu dikecam sama ulama-ulama kita. Kita sepakat untuk hal itu, tapi kembali lagi si babi jeng ini, saya kesel ya Pak kalau ngomong. Itu mengkait-kaitkan hal itu dengan terorisme yang kemudian mengatasnamakan Islam. Ini kan nggak logis. Kita sendiri nggak menerima kok secara Muslim atau secara kita semua umat Muslim di Indonesia itu nggak sepakat dengan hal itu, dengan hal terorisme itu. Kita bahkan melawan kok terorisme sebagai Muslim. Kita tidak pernah menyetujui hal itu. Maksud saya begini, apa memang mau ucapan si Jong ini diaktualisasikan, diimplementasikan minoritas? Udah lama hilang tuh. Kalau betul itu kan. Nah kalau betul ternyata kan tidak, Pak. Iya. Ternyata kan kenyataannya kan tidak. Kerukunan, iya. Betul. Gitu kan. Makanya jangan mengeluarkan pernyataan yang pukul rata gitu kan, seolah-olah kalau dikatakan Muslim ya berarti semua. Kita sudah sepakat. Di semua agama pun ada lah penyimpangan yang bidat, yang sesat. Ada. Mereka pun juga ada orang-orang yang beragama Kristen tapi sesat juga. Di kita juga tidak menutup mata, ada. Itu kan hanya oknum, bukan. Ya harusnya bijak lah kalau menurut saya. Kalau ini mah udah ngajak perang. Keterlaluan, Pak. Itu keterlaluan, benar, Pak. Iya. Seandainya dia itu merasa benar kemudian berani datang ke Indonesia, atau apa ya, kalau misalkan saya sebut sih dia asik-asik di Jerman karena merasa dia aman, Pak. Aman. Interpol lagi ngejar, dia merasa aman di sana. Kalau misalkan saya boleh atau mempunyai kuasa mah saya minta itu untuk yang kerjasama antar negara itu untuk mendeportasi si Jang pulang ini, Pak. Ada perjanjian ekstradisi kalau ada, Wak, ya itu masalahnya. Kita kan dengan beberapa negara tidak semua ada perjanjian itu, jadi kesulitannya mungkin salah satu kendala di situ. Tapi flashback ke belakang barang sejenak, KC ketika lagi jaya-jayanya di channelnya dulu, dia nantang kok, nantang terus terang, nggak takut dibunuh, nggak takut di apa katanya, gitu kan. Tapi kenyataannya sekarang mewek tuh. Mewek. Iya kan? Ya kita lihat fakta saja. Kemarin sama Saifuddin Ibrahim ya, katanya nangis-nangis, Pak.
gitu kan. Jadi bolehlah teriak-teriak, tapi yang bertanggung jawab dong. Jangan sampai teriak dari mana gitu, dari jauh. Bilang berani tapi ngumpet, kan orang macam apa kan, seperti itu ya. Ini mohon maaf ya teman-teman, bukan istilahnya kita menggerutu, ini ya saking keselnya nih, dalam artian kalau kalau tujuan apa namanya, sasaran pernyataannya itu terhadap oknum ataupun terhadap apa namanya, bukan secara umum, kita juga tidak terlalu bereaksi. Kalau ini kan mereka bilang langsung di apa namanya, nama Islam langsung di institusi MUI juga dibawa-bawa, institusi kepolisian juga dibawa-bawa. Bukan berbicara oknum dia tuh. Jadi anggapannya itu semua sama, gitu kan. Itu mungkin Bang Al ataupun yang lain, dua sisi ini udah pada standby, silakan. Halo, assalamualaikum. Ada yang Cek sound Bang Al, dua sisi. Ada ya, ada yang sebelum dilanjutkan. Sudah bicara ya. Ada. Ya. Silakan Bang Toto. Silakan Bang. Ya Bang, saya nyimak dulu karena ini masih baru nyambung dari tadi berjuang sama ini jaringan. Sama juga ternyata. Satu kata aja buat Paul Song, gimana Bang Toto? Satu kata buat Paul Song ini. Kenapa Bang? Satu kata atau satu kalimat lah boleh. Satu kalimat aja buat Paul Song. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Satu kata. Paul Zhang. Provokatif. Itu mungkin Bang. Iya. Iya. Pernyataan-pernyataan yang provokatif itu membahayakan, bukan saja ini sudah menyangkut ke ranahnya apa namanya ya, kedaulatan, penegakan hukum dan rasa aman, karena menimbulkan keresahan, itu kan. Sebagai satu bangsa ya kita seharusnya bersikaplah yang bijak. Kalau merasa orang cerdas ataupun orang pintar, tapi kan ini tidak ya. Ini Bang Al belum terdengar suaranya nih Bang. Oh ternyata masih ada halangan. Mungkin salah satu yang mengalami kendala itu. Wak, ini aja Wak, kita minta pendapatnya Amir kita Bang Zul Wak. Oke Wak. Silakan. Tinggal diklik aja lanjutkan itu Wak. Nanti ini suaranya Bang Zul ini. Aduh saya sampai panik ini. Silakan Bang Jul. Ya. Nah itu suaranya Bang Zul bentar lagi Wak. Lanjut Wak. Lari ke Feb dulu, silakan komentarnya yang baik. Kita nggak usah terlalu mengambil hati atau panas dengan omongannya si, maaf ya, Babi Zhang ini, karena semua omongannya itu sampah bagi saya itu. Betul. Dia dengan tegas mengatakan MUI memerintahkan untuk menggebukin si Kucluk ini. Untuk membunuh dan menggebuki. Nah ini kan sebuah tuduhan yang bagi saya itu ya lucu, anak kecil aja nggak akan percaya. Tapi dia dengan seenaknya ngomong MUI memerintahkan membunuh MKC. Lah itu apa statusnya MUI? Bang, MUI itu tidak melaporkan, MUI cuma menghimbau, dan itu MUI juga kita tahu ya sebagai lembaga yang sudah diakui negara, yang sudah sah, dan ini ada orang yang di luar sana yang tidak tahu juntrungnya, yang tidak ada kualitasnya, ngomong seenaknya,
seolah-olah dia lebih berkuasa daripada presiden kita, lebih berkuasa daripada pemimpin-pemimpin bangsa kita. Dia menyuruhkan seenak udelnya, katanya MUI menyuruh untuk membunuh MKC. Nah ini kan pernyataan dari orang yang geblek, orang yang logikanya sudah terbalik, orang yang asal nyocos, asal ngacor, asal muncrat ludahnya tanpa berpikir. Jadi dia itu ngomong dulu mikirnya belakang. Jenis-jenis manusia kayak begini harusnya kita bina. Maaf ya, bukan dibinasakan, dibina mentalnya, ditaruh di rumah sakit jiwa agar dia apa? Dia bisa sembuh. Bagi saya dia itu orang gila. Saya katakan orang gila. Kenapa? Semua statementnya, semua perkataannya itu jauh daripada kenyataannya sebenarnya. Si Koclok itu dimasukkan ke Bareskrim karena apa? Karena dia melakukan kesalahan dan itu sudah melalui proses hukum. Sedangkan kami yang di umat muslim, ustadz kami dipanggil oleh Bareskrim dan sedang melalui persidangan. Kami enjoy saja kok. Tidak kami counter. Karena apa? Kami percaya dengan aparat hukum. Kami percaya dengan perangkat-perangkat hukum di sini. Dan kami serahkan semua. Kami sebagai manusia Indonesia, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kami mempercayakan semua kepada aparat hukum. Lah ini orang yang sudah tidak mau mengakui dia sebagai bangsa Indonesia. Itu di luar sana kowar-kowar. Nah kalau kamu nggak mau mengakui bangsa ini di Indonesia, ngapain kamu baper dengan perangkat-perangkat hukum di sini? Ya udah urus saja diri kamu, urus saja kehidupan kamu di negara sana yang belum tentu kamu di sana diakui oleh orang Jerman. Belum tentu loh diakui. Ya gila lah. Gila tenar kalau saya bilang itu. Hanya demi ketenaran dia tuh ngomong sampai ludahnya muncrat demi apa? Mencari rupiah, mencari populer. Kenapa? Semua perkataannya itu bagi saya nggak masuk akal dan itulah kembali lagi orang gila ini. Itu aja sih Mas Sugi dan teman-teman yang lain silakan dikomentari. Oke, terima kasih. Pas dulu, Wak. Jadi Ya, silakan. Wak. Nah, kita sambut dulu nih Bang Kecepong Studio, kawan kita dari Liveset. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kecepong Studio. Bang Kecepong. Biasanya bawa kopi dia. Silakan. Ada yang silakan kalau mau ada yang mau ditanggapin. Ya kalau mau ditanggapin si Sandy ini kalau mau asumsi sih banyak. Dan ini nyari-nyari peluang lah menurut saya. Peluangnya itu untuk jadi warga negara Jerman. Soalnya tadi saya cek kan, iseng lah ceritanya tadi. Cara jadi warga negara Jerman, jadi butuh 8 tahun. 8 tahun tinggal tanpa putus di Jerman. Sedangkan kita tahu dari Kemenlu, dia masih warga Indonesia kan. Jadi dia nyari trigger kasus-kasus di Indonesia. Dia juga kesangkut kasus termasuk si Kencot ini untuk buat kalau dia tuh kesangkut hukum di sana nggak kondusif, dia minta suaka seperti kasusnya suaka ya, suaka dia sikut sana sikut sini. Intinya tujuan dia cuma mau nyelamatin biar dia butuh 8 tahun loh. Jadi belum 8 tahun kan di sana. Iya. Ya kayak gitulah. Kalau yang ini yang nggak asumsi. Ya kalau untuk asumsinya gitu. Soalnya saya lihat juga dia nyari trigger-triggernya termasuk si Kencot ini kan. Makanya dapat perawatan dari Dirjen menyuarakan banget dia. Ibaratnya sukses lah salah satu misi dia kan, sekali tepuk 2 pulau dia maunya. Dia dapat warga negara Jerman, dia bebas dari hukum. Sedangkan dia lagi diincar juga. Ya. kalau tadi dengerin dari Bang Kecepong ini ya. Kalau misalkan memang dia tujuannya untuk menjadi warga negara Jerman dan kemudian dia dengan sengaja menyangkutkan diri dengan kasus sehingga si Baby Chong ini
terkena kasus kemudian dia mengajukan suaka ke Jerman, otomatis di situ dia sangat egois sekali. Dengan keegoisannya dia menginginkan untuk menjadi warga Jerman, dia mengorbankan warga negara Indonesia. Yang dalam hal ini dia menginginkan untuk istilahnya yang penting jadi warga negara Jerman. Tidak peduli statement-statement dia itu memecah belah NKRI. Itu waduh berarti memang beludak bener ini orang misalkan kayak gitu ya. Emang kalau dia pinter sih, kalau emang tujuannya itu emang dia pinter, jadi disamarkan tujuan misi utama dia kan, gitu caranya. Iya betul, aduh kacau sekali. Apa kasus? Nah saya juga kasihan kalau misalkan kasus koman itu yang dapat suaka dari Australia itu, ya kan? Dia kan nggak bisa ditarik sama Interpol karena dapat suaka politik dari ada gangguan suara Malaysia. Nih kayaknya Wak Bang Cepong. Wak suaranya putus-putus apa di saya ya, atau cuma saya atau emang seperti itu Wak? Enggak kedengarannya lancar. Oh lancar ya, berarti di saya ya. Oh ya silakan lanjutkan. Enggak, Bang Kecepong Studio suaranya putus-putus atau apa enggak? Enggak, lancar kok. Enggak, saya lancar. Nah, ya udah lanjut. Berarti mungkin di saya yang putus-putus. Silakan lanjut. Ya itu kayak koman-koman itu kan dapat suaka politik juga dari Australia. Ya mungkin dia belajar dari kasus itu, melihat situasi Indonesia kelihatannya kondusif, ditambah ada surat terbuka dari Irjen itu, ya kemungkinan ya bisa jadi gitu. Iya. Secara mereka juga beda denom kan, jadi sah-sah aja dong ini sesama beda denom. Iya benar. Lagian menurut saya sih bingung juga nih melihat orang-orang macam ini. Di sisi lain tidak mengakui sebagai warga negara Indonesia. Di sisi lain tapi masih ngerecoki. Maksudnya apa nih maunya ini? Gitu kan? Ya itu. Soalnya kan kita dari rilis dari Kemenlu udah lama banget itu emang dia masih warga negara Indonesia gitu. Dan nggak mudah jadi warga negara asing gitu kan. Belum tentu juga dia lulus gitu dari tes-tesnya itu. Ya orang-orang kayak gini nih yang harus kalau Bang Jul bilang dibina, kalau saya sih dikirim ke planet atau ke bulan aja biar nggak terdengar lagi suaranya. Almarhum B.J. Habibie aja harus nyiptain sesuatu jadi warga negara kehormatan Jerman. Dia siapa gitu, desain ini siapa gitu. Mungkin karena punya uang dia bisa seperti itu ya. Ya gimana nih? Ini Bang Al bermasalah audio atau jaringan kayaknya ya. Jadi nggak bisa mental saya Wak. Itu Bang Napoleon Bonaparte sudah disapa Wak? Belum, saya kan mantau di video di YouTube ya, videonya. Jadi nggak kelihatan ada yang datang. Jadi saya percayakan ke Sabda Kreatif untuk menyambut mereka yang datang. Mohon maaf. Oke. Gitu. Kita sapa dulu nih Bang. Oh ya silakan. Lanjut. Untuk channel Bamtri tolong dibuatin award untuk Irjen Bonaparte karena apa, pemenang make up artis terbaik tahun ini karena sudah make up jadi jelas lah realistik banget gitu kan. Biasanya kan bawa ya lucu kayak kita tungguin ini Bang Bamtri ini. Award make up artis terbaik. Lucu juga kayaknya.
Ya, kita sambut dulu Bang Napoleon Bonaparte nih. Silakan speak up Bang Napoleon Bonaparte. Mic-nya dibuka. Cek. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Tangan yang ini. tangan yang mana yang dipakai kemarin Bang Napoleon? Masih tangan kiri. Oh, tangan. Masalahnya kalau kalau tangan kanan kuburan Bang. Tangan kiri ya bonyok aja. Iya. Itu level apa ya? Level pemula ya. Iya, masih pemula. Ini ngomong-ngomong judulnya apa, Bang? Ya ini Judulnya kita lagi bincang-bincang. lagi Ya, merespon statementnya si Jongjong ini. Jadi ya ini pernyataan-pernyataan yang provokatif ini kan berbahaya sekali untuk masalah persatuan ya, terutama kan bangsa dan ya itu tadi ketika semua diserang, ya, MUI diserang, terus kepolisian diserang, pemerintahan juga diserang. Di sisi lain kalau kayak gitu ya, udah diam saja di sana. Kan Bang Napoleon, ketika suatu saat lah, saya berharap sih juga. Ya begini, sebenarnya kan nggak ada masalah itu kalau ini lama kan. Kalau sudah ini, kalau waktu dia dulu sampai di apa sih ya, pernah di JCC juga itu berdiskusi, itu memang orangnya temperamen dan mau menang sendiri, dan kecenderungan kata-katanya lah memecah belah bangsa. Itu dia suka apa namanya ya memecah belah bangsa lah. Itu yang saya lihat. Makanya sebenarnya lebih ditindak lebih cepat, lebih bagus gitu, agar tidak semakin banyak pengikutnya itu, karena paham-paham seperti ini kelihatannya sudah menyebar itu di channel-channel mereka kan. Di apa lagi itu, di Papel atau di mana-mana itu kan, udah menyebar Bang, banyak saya lihat itu di channel mereka lah pada umumnya. Iya kan, kalau dibiarkan ya itu tadi. Jadi mereka itu menganggap, oh ini yang dikatakan si Jong ini benar juga ya kayaknya, kan nanti bisa-bisa seperti itu. Ini berbahaya. Ada Pak Cabe nih, kuat. Disambut Pak dulu Cabe. Pak Cabe. Oh iya. Assalamualaikum Pak Cabe. Ayo. Assalamualaikum. Silakan speak up Pak Cabe. Ya mungkin lagi. Aduh, sudah open mic tapi cuman suaranya nggak keluar. Nggak keluar ya. Pak Cabe asli kayaknya. Kalau dari profilnya iya, cuman nggak keluar nih suaranya Pak Cabe. Kalau dari profilnya. Iya. Pak Cabe silakan. Nanti kalau Pak Cabe, soundnya sudah bisa masuk, menyala aja nggak apa-apa Pak Cabe. Ya langsung kita aja. Tunggu soundnya Pak Cabe muncul. Kita cek dulu Bang Al, suaranya sudah oke atau gimana Bang Al? Silakan open mic Bang Al. Ini memang kayaknya kendala internet itu lagi di banyak tempat ini Wak. Hampir semua kawan-kawan kita itu banyak mengalami kendala di internet ini Wak. Jadi agak ya kurang bersahabat, saya bilang tadi kan di awal. Iya. Ya kurang bersahabat saya bilang tadi di awal. Tapi tidak Pak Cabe.
tapi tidak menurunkan semangat kita ataupun niat kita untuk merespon apa yang dilontarkan si Paul ini. Perlu kita perlu kita pahami juga bahwa secara umum tidak seperti itu kan, harus Ini Bang Toto suaranya mantul ini. Oh iya, ini delay juga suaranya. Coba cek. Ya udah. Ya udah kita teruskan, Pak. Ya sambil nunggu yang lain bisa speak up. Masih juga nih delay kayaknya nih. Coba Bang Ucok. Kayaknya ada dari Bang Ucok juga kayaknya. Gini, kalau saya lebih ini ya, apa namanya, menyarankan ya ditindak tegas, tangkap itu seperti yang dibilang apa itu ketua pengacara Kristen itu, tangkap aja, tembak itu. Kenapa? Itu sudah memecah belah bangsa dari awal, Betul. awal sudah begitu. Dari awal ya, termasuk KC ini itu. Nah, karena dibiarkan lama-lama ya banyak pengikutnya itu. Lihat kalau dia live 4.000 orang itu yang nonton dan semuanya seperti itu. Ya, itu saya lihat di channelnya Kodilius tuh yang komentar apa katanya, sebaiknya memang mereka merdeka katanya. Lah ini bermunculan seperti itu kan, apa Iya, coba? iya. Yang di sana itu kan mereka laskar apa ya, laskar Kristus itu kalau nggak silap saya. Nah itu masalah itu kan. Jadi begitu Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jelas suara saya? Ya jelas. Sudah jelas? Masih kresek-kresek noise ya? Nah sekarang sudah. Udah jelas? Halo. Nah. Oke. Silakan Bang Al. Tapi ada kresek-kreseknya itu. Coba lagi. Nah, hilang lagi nih suaranya Bang Al. Jadi kalau menurut saya ya, saya masih optimis bahwa sebagian dari umat Kristen juga menolak dengan statement-statement KC maupun statement-statement dari Baby Chong ini. Saya masih percaya, saya masih optimis bahwa banyak di antara kawan-kawan kita Kristen itu masih menginginkan istilahnya tidak ada sesuatu kasus yang menjadikan itu panas antara umat beragama. Masih banyak Pak, saya yakin itu. Saya optimis bahwa nasionalisme kita atau itu tidak memandang kamu beragama Islam atau Kristen. Nasionalisme nih ya, saya bilangnya nasionalisme ya Pak ya. Bahwa kita sama-sama sebagai warga negara Indonesia menginginkan negara Indonesia yang damai, negara Indonesia yang tidak ada hal-hal yang berbumbu seperti itu. Pun kalau ada hal seperti itu, kita pasti akan berharap kepada pemerintah cepat-cepat menyelesaikan dan kemudian melihat secara objektif kasusnya apa, gitu loh. Nah, kalau misalkan seperti itu, otomatis kita akan menyerahkannya kepada institusi yang berwenang, ke pengadilan, ke lawyer-lawyer. Kita akan perwakilan seperti itu dengan tidak mensuarakan kepada kepada oknum-oknum yang cuman ini contong saja yang gede. Ya, kalau bahasa Jawanya itu contong, mulut aja yang besar gitu loh Pak. Yang kemudian mereka membuat suatu statement-statement yang malah menambah panas atau mengipasi bara gitu loh Pak. Itu kalau optimisme saya sih kayak gitu. Masih banyak saudara-saudara Kristen yang tidak menginginkan atau malah tidak mau statement Chong ini keluar atau didengar oleh
masyarakat Indonesia. Kalau saya sih masih optimis kayak gitu, Pak. Silakan yang lain, Bang Al, coba lagi soundnya. Atau kita sambil nunggu kita lanjut putar dulu ya, biar enggak. Iya, ini habis ini kayaknya Bang Ocope ini, Pak, habis Bang Sul, Pak, yang ngomong. Kita lihat apa ya, gonggongan Paul Zhang ini sungguh keterlaluan ya, menfitnah Majelis Ulama Indonesia, menyuruh membunuh MKT, si Kosman Pengkor itu. Ini tidak masuk akal, saudara. Ya, Islam, apalagi MUI yang tahu hukum-hukum Islam, itu tidak mungkin akan memerintahkan seperti itu. Ya, seandainya kita anggaplah MKT ini tawanan perang, di Islam tidak boleh kok, ya, menganiaya tawanan perang itu tidak boleh. Orang yang sudah tertawan tidak boleh dianiaya, harus dilindungi. Jadi tidak mungkin MUI melakukan hal itu. Ini fitnah yang sangat keji, ya, karena di dalam hatinya ada kebencian yang amat dahsyat terhadap Islam. Maka dia itu berkata-kata tanpa berpikir, ya. Dia berani berkata seperti itu karena di telinga saya. Ya, dia di Indonesia hanya seperti tikus got, tapi ketika di Jerman dia menggonggong seperti herder. Ini sebenarnya memalukan bagi orang-orang Kristen itu sendiri, ya. Apakah demikian yang diajarkan di dalam kekristenan? Tentu kan tidak. Tapi orang kan memandangnya kebanyakan oknum, ya, bukan ajarannya. Ya, yang ditakutkan ada kesalahpahaman orang-orang awam terhadap kekristenan sehingga menyimpulkan bahwa itu diajarkan oleh Kristen seperti itu. Silakan Bang Andi. Halo, yang lainnya? Halo. Halo, saya sedikit bisa. Saya. Oh, Bang Andi dulu. Oke, Bang Andi dulu. Pak Yusuf dulu, Bang Andi, biarkan. Ya silakan Pak Yusuf. Ya, kebetulan saya pun nggak punya waktu yang panjangnya, jadi saya sedikit. Begini ya, melihat itu saya malah melihatnya terbalik, agak sedikit setuju dengan Ustadz Sugi tentang bagaimana reaksi dari video ini. Kami mungkin ya jarang melihat apa tuh, tahu channelnya ini banyak atau pengikutnya banyak begitu, untuk menjadi pertanyaan saja. Apakah channel-channel pasang ini dinonton banyak orang begitu? Banyak orang Pak yang nonton. Banyak. Begini ya, saya takutnya begini, ketika dia membuat begitu seperti apa yang Pak Sugi katakan tadi, bahwa ini akan membuat penilaian yang minus terhadap kekristenan. Ketika mereka tidak mengerti oneness itu apakah Kristen atau bukan. Nah itu kadang-kadang ketika awam yang tidak terlalu mengerti di mana kedudukan oneness, di mana kedudukan Kristen itu sendiri, akan merasa bahwa ketika dia berbicara menggunakan nama Yesus, oh berarti dia Kristen. Tidak seperti itu. Walaupun dia berkecimpung atau bahkan bersama-sama orang Kristen, tetapi ketika dia mengembangkan konsep teologinya tentang oneness, sudah berarti dia keluar dari apa yang telah dirumuskan di dalam gereja. Oleh karena itu saya juga menghimbau kepada orang-orang Kristen yang mendengarkan Paul Zhang ya, itu seharusnya mereka tahu mana Kristen mana bukan. Betul yang apa dikatakan Pak Sugi bahwa ini bukan hanya mau apa ya menghina, tetapi ketika kita apa menghina Islam ya, tetapi kita mau mencermati ini malah dia merugikan kekristenan. Ya. Orang-orang seperti ini dia hanya menimbulkan apa atau coba mengungkapkan hal-hal yang provokatif sehingga mau menyulut istilahnya bagaimana nanti reaksi orang Islam terhadap orang Kristen. Saya lihat ini sesuatu yang tidak benar. Oleh karena itu seperti dia, Paul Zhang sendiri, ketika dia mau bersuara dia harus gentle. Dan dia mau ke sini dan dia pertanggungjawabkan apa yang dia ungkapkan itu. Bukan hanya lari di belakang, sempat berani mempertanggungjawabkan. Saya juga tidak ini ya, tidak terlalu mengikuti siapa ini. Pilih betul-betul.
di mana kekristenan, di mana yang keluar dari ajaran yang telah ditetapkan. Sebenarnya itu ya, ini saya melihatnya terbalik, saya melihatnya bahwa video ini hanya merugikan bagaimana kekristenan itu menjadi image yang buruk bagi kalangan awam ya. Maksudnya orang yang betul-betul tidak tahu dan coba sesekali lihat ada Paul Song di YouTube dan coba lihat kalau keluarnya seperti ini, kan yang malunya orang Kristen. Oke ya, seperti itu saja tanggapan saya. Baik, terima kasih Mas Yusuf yang telah memberikan statement yang luar biasa ya. So, saya imbau juga kepada teman-teman yang melihat kami live. Satu ya, pesan saya untuk teman-teman, nggak usah diambil hati. Anggap saja itu angin berlalu lah. Anggap aja itu anjing menggonggong. Karena apa? Kalau kita menanggapi dengan respon yang menggebu-gebu, sampai kita marah, sampai kita emosi, itulah sasaran dia. Jadi dia memakai teori teroris. Teroris itu tujuannya apa sih? Supaya ada reaksi. Itu dia memakai teori teroris. Kalau tujuan dia itu tercapai, ingin umat kita yang di Indonesia, umat Islam ya khususnya itu marah, berarti targetnya itu tercapai. Nah, untuk melakukan perlawanan ini gampang sebenarnya. Cuekin aja, nggak usah nonton videonya, nggak usah ditanggapin. Nah, kenapa kami membuat video reaksi ini? Untuk menjawab semua tuduh-tuduhannya. Tapi di balik itu, mari yuk kita semua bareng-bareng hiraukan. Nggak usah ditanggapin dengan euforia, nggak usah ditanggapin dengan marah. Anggap saja itu, ya tadi saya bilang orang gila yang lagi ngoceh-ngoceh nggak karuan, ya nggak tahu juntrungannya. Kita percayakan semua kepada aparat. Di stop dulu kali Pak. Kita masih percaya karena kita Ya, saya sangat setuju dengan tanggapan dari Amir kita, Bang Zul ya. Kalau misalkan memang tujuannya dia adalah menteror kita, menteror umat Islam, atau bahkan menteror warga Indonesia, otomatis jalan yang paling baik adalah tidak menontonnya. Tidak menonton dia. Pun kalau misalkan pengen menonton, kita sebagai channel muslim itu akan menyediakan atau membicarakannya dia melalui reaction seperti ini. Silakan tonton di channel-channel CCC atau channel kita ini ya, channel Uwa Empire, channel Basin Official, channel Dua Sisi Channel, atau nanti di Ucok Tebas ya, itu nanti ada yang mau diupload pasti berkaitan dengan Paul Zong ini atau Sabta Kreatif. Yang kita di sini juga membahasnya dengan otomatis kita coba untuk lebih damai, artinya tidak menimbulkan panas hati. Coba kalau kita nonton langsung kepada channel itu, otomatis kita akan panas nih. Wah, kurang ajar ini orang, tembak, misalkan kayak gitu. Sebelum dilanjut kita sambut dulu ini Pak Cabe RGS, silakan open mic Pak Cabe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah masuk kesulitan untuk ini ganti perangkat, barangkali bisa. Ya. Suara saya bisa ya? Agak dekat lagi dengan mikrofon bisa Pak Cabe? Biar agak kerasan dikit. Ini sudah. Mungkin apa? Sudah, ya? Memang Ya, ini silakan, perangkatnya memang ya perangkatnya memang ini jadul. Tadi yang pakai perangkat yang tadi enggak, saya kesulitan untuk mendengar dan mungkin suara saya tadi masuk apa enggak ya? Yang tadi. Enggak masuk tadi Pak Cabe. Sekarang masuk sih, nggak apa-apa lah, silakan Pak Cabe. Emang kawan-kawan kita lagi banyak mengalami kendala internet ini. Silakan Pak Cabe. Iya. Ya. Kalau saya kok punya sebelum saya mengomentari tentang Babi Zong, saya tak mengomentari dulu tentang si Kopeng, Osman Pengkor. Silakan. Ya, itu siapa Irjen siapa itu namanya? Bonaparte. Oh, Bonaparte itu saya rasa itu pelecehan itu kalau tindakannya pada MKJ itu. Kan itu dilumuri mukanya dilumuri kotoran manusia ya itu. Kotoran. Iya. Ya itu beritanya sih seperti itu. Pelecehan itu. Mestinya seharusnya itu
disumpalkan ke mulutnya, bukan cuma dilumuri ke mukanya itu. Dan itu kan juga dipukulin sampai anu ya, sampai pingsan ya. Ya itu dipukulin lagi. Ya tapi itu bagi saya masih pelecehan terlalu ringan, mestinya dipengkorin sekalian kaki yang satunya mestinya. Sesuai ajarannya ya Pak Cabe ya. Iya kalau diberi pipi kiri kan siap. Diberi berikan kiri kanan kalau ditampar pipi kiri. Seharusnya begitu. Iya. Saya menunggu Kemudian itu untuk, Pak Cabe, menunggu. Untuk apa itu babi song itu kalau saya punya pandangan yang sangat berbeda dengan apa itu para pakar-pakar apologet di sini. Saya kok malah senang dalam arti ketika babi song dan kroni-kroninya itu menghujat Islam, termasuk si Kopeng Osman Pengkor ini menghujat Islam, itu secara tidak langsung itu menimbulkan giroh yang sangat luar biasa besar terhadap umat Islam yang masih awam. Dalam arti coba saja itu apa itu babi song ataupun Osman Pengkor itu dilepas ke masyarakat. Tukang beca, kuli bangunan, copet pasar. Coba kalau ketemukan mesti geram, mesti di apa itu dibikin payak gitu. Itu padahal yang saya maksud bukan kuli bangunan yang taat, kuli bangunan yang cuma Islaman yang sholatnya hanya 2 kali setahun, itu apa itu Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi tetap geram ketika Islam itu dilepas ke masyarakat. Nanti kan pasti jadi rempeyek itu. Contoh real saja, seperti Bapak Irjan ini kan juga Islam dihina kan, girohnya kan juga timbul juga. Artinya iya betul. Itu yang saya maksudkan kenapa saya berbeda pandangan ketika baby song semacam itu saya kok malah senang. Itu apa itu dakwah giroh Islam yang gratis. Karena dengan begitu orang-orang awam itu semakin meningkat untuk girohnya. Sementara itu dulu mungkin yang lain silahkan untuk mencoba, nanti barangkali saya bisa komen lagi. Iya siap Pak Cabe. Jadi kalau menurut Pak Cabe itu statement dari si Babi Jong ini adalah obat bagi ukhuwah muslim ya. Jadi yang pada waktu kita sholat, bukan kita ya, orang yang sholatnya pun bolong-bolong atau yang 2 kali setahun, itu pun akan tumbuh suatu giroh di mana pengen membela Islam dari orang-orang seperti si Baby Song ini gitu loh. Jadi istilahnya kalau menurut Pak Cabe itu kembali tadi sebagai obat, artinya itu akan menumbuhkan, ya kita berdoa saja bahwa ketika si kali setahun mungkin jadi seminggu sekali atau bahkan kalau bisa komplit ya alhamdulillah gitu. Artinya pada zaman sekarang ini ketika Islam seperti itu kan semakin tumbuhlah kecintaan terhadap Islam gitu ya Pak Cabe ya. Ya itu intinya seperti itu. Dan kita harapkan juga demikian seperti analisanya tadi, kalau bisa jadi seminggu sekali atau bahkan kalau bisa yang semula hanya setahun 2 kali bisa aktif untuk sholat. Tetapi yang jelas pasti timbul girohnya. Kalau nggak percaya coba. Iya. Orang seperti itu. Iya. Salah satu yang menjadi harapan saya adalah dengan munculnya si otak separuh ini ya, si Paul Chang ini ya, si Babi Jong ini. Saya juga berharap bahwa umat Kristen atau umat sebelah itu semakin paham juga bahwa di antara mereka itu ada yang menginginkan NKRI terpecah belah. Padahal sebagai warga negara Indonesia yang baik, otomatis kita akan selalu menjaga kesatuan dan kerukunan umat beragama. Itu yang menjadi tambahan saya dari kalau Pak Cabe tadi kan
ke intern Muslim ya Pak, Islam ya Pak Capi. Saya tambahin dengan itu bahwa saya berharap bahwa Kristen atau umat sebelah itu semakin menyadari bahwa ada orang-orang yang bertujuan memang memecah belah kerukunan umat di negara Indonesia itu Pak Capi. Iya, dan itu salah satunya sang debater dan juga pendeta Dianta, siapa namanya? Hendritan Dianta itu kan juga persis seperti itu. Artinya mereka menyadari bahwa bukan berarti saya pro sang debater, tapi dalam hal ini mereka kan juga menyadari bahwa ternyata di dalam kekristenan seperti itu ada sesuatu yang salah menurut pendeta Hendritan. Bahkan itu pendeta Hendritan kan mengatakan itu bukan memberitakan Injil. Intinya itu kalau toh itu dikatakan memberitakan Injil adalah pemberitaan Injil yang sesat sekali. Itu pernyataan Hendritan semacam itu. Iya. Itu memang jelas pelecehan. Iya. Saya juga sempat simak itu statement dari Pak Hendritan. Ya masuk akal juga sih dari yang kita si babi ini orang Pengkor ini isinya itu adalah hujatan. Nah, kalau kita cari di situ untuk menumbuhkan iman mereka, saya kok nemu apa enggak, saya enggak yakin kalau itu ada gitu loh Pak Capi. Itu. Jadi istilah Pak Hendritan bahwa mereka itu tidak menyebarkan Injil, ya saya setuju itu Pak. Yang mereka sebarkan adalah kebencian Pak, itu Openg sama si Paul Chong ini. Mungkin ada dari teman-teman yang lain yang mau menanggapi. Ada KC Kena Gebuk ini baru datang, silahkan open mic. Belum kedengaran suaranya KC Kena Gebuk. Wah, kayaknya memang banyak kawan-kawan kita yang mengalami. Iya, silakan Pak KC. Kayaknya udah kedengaran ini. Pak KC Kena Gebuk. Waduh, audionya suaranya bermasalah, Bang. Iya. Silakan, Bang. Dicopot dulu mic-nya baru pasang lagi. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kedengaran. Ini Ali nih. Oke, baik. Oh, Bang Al. Silakan Bang Al. Noise suara saya enggak? Jelas. Ya. Oh, jelas. Oke. Masalah si KC ya, kena gebuk ya. Sebenarnya sebelum jauh saya sudah memperingatkan KC. Jangan menghina, ya. Jangan menghujat. Nanti sendiri bermasalah. Mantul suara saya enggak? Bagus. Kedengeran tapi emang agak kemeresek, tapi nggak apa-apa, silakan lanjutkan. Ya, untuk jangan menghina ya, di grup-grup ya saya sudah katakan itu. Apa yang dia jawab? Ya enggak. Dia kena saya bermasalah. Yang penting saya menyampaikan firman Tuhan katanya. Kena gebuk sekalipun saya nggak masalah. Terakhir dia kena gebuk, dia akhirnya mewek juga dia. Jadi udah saya peringatkan berkali-kali tapi nggak mau dilakukannya, tapi dia harus menanggung sendiri. Jadi itu pelajaran berharga bagi dia supaya tidak menghina agama orang lain. Itu dari saya dulu, mungkin saya memperbaiki audionya dulu bentar.
Iya. Bang Sabta, Aduh saya ternyata. izin Bang, Bang Sabta. Iya silakan. Anu Bang Ucok silakan. Iya, pertama gini, saya bangga sih kedatangan Pak Cabe ini sebagai orang dakwah yang barbar ya kalau saya bilang, masuk ke sarang harimau gitu ya. Pak Cabe ini sebenarnya di mana-mana terkenal namanya, makanya saya bilang gini, Pak Cabe terima kasih telah berkunjung ke lapak-lapaknya kami para mujahid yang masih pemula Bang ya. Kami sangat mendukung Pak Cabe ini mengcounter mereka di sana, menghajar mereka habis-habisan. Ya termasuk dengan Pak Sahrul, Pak Dani, Pak apa lagi ya. Itu aja kira-kira Bang, cuman itu aja sih sambutan hangat dengan ini yang suka mengoprak-aprik sarangnya mabuk mulu ya. Lanjut Bang Sabta. Mabuk mulu. Pak Cabe ya. Iya. Kita sudah diwakili ini sama Bang Ucok Tebas. Kita sangat mengapresiasi para mujahid-mujahid kita yang berani masuk ke kandang singa ya. Tapi selain itu untuk yang merasa bahwa kekuatannya masih kurang, lebih baik mungkin latihan dulu di Zoom Muslim untuk bisa berdebat dengan para orang yang biasa berdebat di Zoom atau di WA untuk bisa melatih itu, kemudian baru ke sana, karena memang hal itu tidak mudah. Dan jangan pula kita tidak punya kemampuan atau seperti saya ini masuk ke kandang singa nanti malah memalukan gitu Bang Ucok ya. Tapi kalau Pak Cabe, Pak Sahrul, kita sudah sering mendengar, sudah sering menyimak sepak terjang dari Pak Cabe ini Kak. Karena itu ya kita memberikan salam hormat kepada Pak Cabe ini, senior kita ini Pak Cabe. Silakan kalau ada yang mau ditambahkan Pak Cabe. Ya, sebetulnya saya sendiri sangat membatasi, menghindari perdebatan ataupun mungkin apologetika. Artinya apa? Saya tahu kemampuan apologetika saya masih jauh, misalnya dibanding Rahman Raja, kemudian dan yang lain-lain. Dan juga masalah pun saya juga membatasi. Kenapa? Ketika permasalahan akidah itu saya persilahkan Pak Sahrul, meskipun saya belum pernah berkomunikasi dengan Pak Sahrul, maka saya cenderung untuk itu. Kan saya sebetulnya tidak ngapa-ngapa, hanya membalik apa yang mereka ucapkan saja. Jadi ketika mereka mengucapkan juara MTQ, kemudian kan saya hanya membalik, coba tolong dicontohkan bacaan qiraatnya gimana atau bacaan apa gimana. Dan saya sebetulnya setuju dengan komen-komen dari netizen yang di sana. Pernyataan tidak bermutu, atau bahkan pernyataannya KC dulu ketika itu pertanyaan anak SD. Saya kan malah saya rendahkan loh. Itu bukan pertanyaan anak SD, ini pertanyaan anak PAUD. Misalnya juara MTQ, ketika saya tanya tentang nada-nada MTQ, itu nggak ada yang tahu, artinya asing sama sekali, kelihatannya baru dengar saat itu. Kemudian kan saya tanya, apakah ngerti huruf hijaiyah? Ternyata nggak bisa. Kan Pak KC itu pada waktu itu mengatakan itu pertanyaan SD. Saya kan malah justru itu pertanyaan anak PAUD. Seharusnya yang malu itu bukan saya. Intinya seandainya saya ungkapkan seperti itu. Memang saya sengaja membuat pertanyaan atau ungkapan yang sangat rendah. Artinya memang ini saya tujukan kepada netizen Muslim yang masih awam. Mereka kan pasti tahu kalau buat pertanyaan yang sangat rendah seperti itu nggak bisa, berarti orang ini memang odong-odong.
Sebetulnya kan seperti itu. Jadi sengaja saya tidak membuat pertanyaan tinggi. Pada awal-awal mungkin kalau saya sendiri masih ragu apakah ini beneran apa odong-odong, itu kadang saya buat pertanyaan yang menengah. Artinya seperti ketika apa itu mengaku dari pesantren, kemudian banyak mensitir di situ ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kan biasanya saya tanyakan tentang liku-liku di pesantren. Ternyata nggak bisa. Kemudian kan saya rendahkan pertanyaannya. Misalnya bacaan sholat, itu kan memang pertanyaan anak kecil seharusnya. Nah kalau bacaan sholat saja nggak bisa, mengaku sekian tahun di pesantren kan juga sangat nggak wajar sebetulnya itu. Dan itu memang saya sengaja untuk tidak meladeni untuk diajak konfrontasi dengan pendebat-pendebat atau buzzer-buzzernya mereka. Iya. Itu Buzzer. saya sengaja untuk hanya membalik apa yang mereka katakan saja. Itu kan seharusnya kan cukup memalukan sebetulnya pertanyaan saya itu, pertanyaan yang dikatakan mereka sendiri itu tidak bermutu. Memang saya sendiri mengakui pertanyaan saya itu nggak bermutu, memang pertanyaan anak TK atau anak PAUD mestinya. Itu tapi kalau mengaku juara MTQ, lulusan pesantren, pertanyaan saya nggak bisa menjawab, itu kan sangat memalukan ya mestinya. Iya Pak Cabe. Tapi para organ tampaknya juga gimana ya? Saya kadang-kadang memikir apa bener sih orang-orang Kristen itu nggak paham kalau itu. Halo, suaranya hilang atau saya yang kena masalah nih? Kristen itu apa betul mereka itu nggak paham? Kadang-kadang sempat seperti itu saya berpikirnya. Iya. Suaranya bermasalah ya, Bang Ucok? Apa suara Pak Cabe putus-putus nggak? Iya, putus-putus suara Pak Cabe. Oh, berarti bukan saya yang bermasalah audionya. Saya mau nambahin dikit ini Pak Cabe. Boleh ya Pak Cabe ya? Saya minta izin nih Pak Cabe. Monggo. Saya kadang-kadang kalau misalkan Pak Cabe tidak mendapat kesempatan untuk uji emisi kepada si narasumber, kadang-kadang saya mikir, ayo Pak Cabe keluar aja lah, nggak usah layanin itu header, nggak usah layanin itu. Kalau misalkan itu ngomong aja Pak Cabe sama header, saya mau keluar nih kalau tidak bisa menguji narasumber gitu aja. Saya kadang-kadang dalam hati kayak gitu loh Pak Cabe. Pak Cabe mau keluar aja, jangan layanin itu header. Istilahnya saya juga nggak tega ketika header itu ngomongnya kan ngaco-ngaco tuh Pak Cabe. Ngomongnya jelas menyakiti hati gitu loh. Jadi saya sih pas Pak Cabe diserang sama header itu malah kalau misalkan diteruskan nanti Pak Cabe juga tetap tidak mendapat kesempatan untuk menguji si narasumber itu Pak Cabe. Jadi pengennya saya sih, wah Pak Cabe keluar aja dong kayak gitu Pak Cabe. Maaf loh Pak Cabe. Silakan Iya, Pak Cabe. itu sebetulnya biasanya juga seperti itu. Bahkan seperti itu ketika masih ada Pak KC, itu kan saya selalu berusaha untuk tidak melayani mereka. Sehingga pada waktu itu siapa ya itu yang cewek itu kemudian saya tanyakan, kalau begitu kan ayahnya sudah meninggal sejak masih kecil, terus dikatakan masih Islam belum kemudian kan saya tanyakan kalau begitu ayahnya masih sekarang kekal di neraka ya? Iya kan jawabnya narasumber gitu. Nah itu sebetulnya gong bagi saya. Kemudian kan saya sudahi. Itu padahal itu kan saya digandoli untuk berdebat dengan header itu. Nah itu kan maksud saya pendengar Muslim pasti sudah tahu maksud saya. Oh ternyata orang ini juga kayak maling kundang biadab istilahnya.
Durhaka, Pak. durhaka mengatakan orang tuanya masuk neraka kekal, itu kan maksud saya seperti itu. Iya. Jadi kan saya sudahi, kan saya langsung lari lah. Mungkin kemarin atau kapan itu karena mereka itu apa ya, nyerangnya tidak frontal, saya agak terbawa memang untuk itu, sehingga saya ladeni. Kalau frontal biasanya saya kan juga sangat keras dan sangat kasar saya bicara saya. Iya Pak Capi. Tapi kita kembali ke ini, ke temanya tentang apa namanya, MKC, SKC dan Paul Zhang. Mungkin bisa ditampilkan video yang dari Hendritan kali ya Pak Capi ya. Kita boleh nyimak video itu kali ya Pak Capi. Kalau nggak salah 4 menitan itu. Itu yang paling terakhir ini Wak. Ini dari Pak Hendritan ini yang yang link yang Hendritan tadi ya? Iya, itu dari Pak Hendritan itu. Kita coba simak dari istilahnya, kalau Pak Hendritan kan kita anggapnya bahwa itu adalah pihak dari sebelah ya. Linknya yang mana ya ini, sebentar. Yang kedua. Chatting yang terakhir saya ada nggak? Yang terakhir ada. Di paling bawah sendiri. Ya. Paling bawah yang itu. Iya. Oke. Iya. Ini dari pihak sebelah ya, walaupun kita tahu bahwa Pak Hendritan itu juga bermasalah juga dengan beberapa apologet Kristen, tapi istilahnya sebagai pihak sebelah juga paling tidak mereka, Pak Hendritan juga mempunyai istilahnya, kalau di istilah kita tuh umat juga, mempunyai orang-orang yang sepemikiran dengan Hendritan gitu loh. Wah, kita Oke semuanya, itulah saya nggak tonton sampai habis ya, karena membutuhkan cukup waktu. Sementara sampai di sini dulu lah pembahasannya, kurang lebih itu adalah tanggapan dari berbagai aktivis muslim ya, yang apa namanya, yang sering berkecimpung sekali atau melakukan live dan melakukan edukasi lah dari berbagai macam unsur dan fakta-fakta yang ada di lapangan terkait dengan isu-isu yang hangat saat ini lah, yang menjadi isu dan topik nasional intinya. Oke, tetap stay tune, tetap live, jangan lupa like, subscribe, dan tetap memandang sesuatu itu dari berbagai info dan fakta. Oke, jangan lupa, sekali lagi ya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Muslim yang sering melakukan debat-debat tentang berbagai macam isu hangat yang berkaitan dengan agama di Indonesia. Oke, sekian dari saya, info fakta, info dalam seputar fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.